Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk menzahirkan kesyukuran kita atas segala nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi menzahirkan kecintaan kita kepada Muhammad Rasulullah SAW, mari kita ucapkan sama salawat dan salam kepada baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bagi membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kebesarannya yang dia telah perlihatkan kepada hambanya melalui alam ciptaannya, mari kita ucapkan takbir, Allahu Akbar. Dan untuk kita menzahirkan rasa kekaguman kita kepada kemuliaan Allah, Zat yang maha suci daripada sifat-sifat kekurangan, Zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, sempurna dan suci daripada segala kekurangan. Mari kita ucapkan Subhanallah. Dan untuk menzahirkan kesadaran akan kelemahan diri kita, ketidakberdayaan diri kita dalam melakukan apa yang kita nak lakukan, yang hakikatnya kita tidak mampu melakukan apa saja, tidak mampu menggerakkan apa saja tanpa pertolongan, tanpa bantuan, tanpa kehendaknya. Untuk menzahirkan kesadaran itu, mari kita ucapkan hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita berharap kita adalah sentiasa membiasakan setiap saatnya mengucapkan kalimah thayyibah. Kalimah tauhid. Subhanallah ke alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mari kita belajar untuk istiqomah dalam mengucapkannya. Tentulah kita ucapkan sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Ianya bukan sekadar, ia adalah tanaman, benih surga yang kita tanam di sini dan kita akan tuai hasilnya kelak.
Tapi kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah tauhid, bila kita ucapkan dan kita hayati, akan membolehkan kita semakin sedar siapa kita di dunia ini, apa peranan, tanggung jawab dan tugasan kita, buat apa kita dihidupkan, sedangkan kita tak pernah memintanya. Dan kemana nanti bila kita sudah tidak ada di sini. Kesadaran akan semua ini wajib ada pada diri setiap kita, setiap saat. Saya ulangi, kesadaran akan hakikat ini wajib ada pada diri setiap seorang daripada kita di setiap saat, tempat, dan keadaan. Siapapun kita, apapun kerja yang kita pilih, seperti apa status sosial kita, apakah latar pendidikan, latar belakang pendidikan kita. Bila kita punya kesadaran seperti ini, dan kita jaga kesadaran dalam hati yang mendalam, lalu kita ekspresikan berupa kalimah-kalimah thayyibah, insya-Allah Allah akan sentiasa bimbing kita ke jalan yang dia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang punya kesadaran seperti ini, yang kemudian dapat mewarnai kehidupannya di dunia, mereka kelak akan dihimpunkan, dipertemukan oleh Allah di satu tempat yang bernama surga. Surga sebenarnya tempat yang sangat-sangat inklusif. Dalam pengertian, dalam arti kata, siapa saja boleh memasukinya, asal ia berusaha bersungguh-sungguh mencapainya. Si miskin boleh masuk surga. Si kaya terbuka peluang masuk surga. Orang dahulu, orang sekarang, orang Arab, bukan Arab, lelaki, perempuan, pemimpin, rakyat, orang putih, orang hitam, punya peluang yang sama. Sehingga di surga itu bermacam-macam nanti penghuninya, latar belakangnya semasa hidup di dunia. Ada yang miskin, ada peniaga, ada cigu, ada pekebun, ada politician, ada raja, bahkan ada hamba abdi. Demikian juga sebaliknya. Wa'iyadzubillah neraka. Jadi seseorang akan dihimpunkan oleh di tempat yang sama di akhirat, sama ada tempat itu bernama surga atau tempat itu bernama neraka, bukan karena warna kulitnya, bukan karena bangsa, suku, budayanya, status sosialnya, darjah pangkat, darah keturunannya. Sama sekali tidak. Sebaliknya, surga menghimpunkan orang
yang punya pandangan hidup yang sama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada pandangan hidup yang mesti kita pegangi dalam hidup di dunia, hendaklah berlandaskan, berpaksikan, berdasarkan kalimah thayyibah. Pergerakan kita hendaklah berangkat daripada kalimat subhanallah. Tentulah dalam makna yang sebenar-benarnya. Setiap gerak-gerik kita hendaklah berlandaskan, berasaskan alhamdulillah. Gerak-gerik kita di dunia, diam, gerak kita, bekerja kita, berumah tangga kita, bermasyarakat kita, hendaklah berpaksikan kalimat la ilaha illallah. Segala pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dimanapun, bila-bila manapun, ingat, hendaklah ia bermatlamatkan Allahu Akbar. Bahkan jika kitalah mencapai kemuncak kejayaan dunia sebagaimana yang kita cita-citakan, jadi orang yang dalam semua hal, terkaya, terpandai, jadi orang yang paling dalam semua hal, paling kaya, paling kuasa, paling hebat, paling pandai, paling. Jangan lupa, tidak salah. Tapi ingat, kejayaan kita yang sudah mencapai kemuncaknya itu mesti berpandukan, berpaksikan pada la haula wala quwata illa billahil azim. Rupanya kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa tanpa digerakkan oleh Dia yang Maha menggerakkan. Jangankan meraih cita-cita setinggi ini, memiliki kekayaan sebanyak ini, mengedipkan mata pun, jika bukan dikehendaki olehnya, kita tidak mampu. Sehingga bila itu asas dan itu dasarnya, setinggi manapun cita-cita yang telah dicapai oleh seseorang, seluas manapun kekuasaan yang ada di tangannya, sebanyak manapun harta benda dan kekayaannya, ianya tidak mengubah, tidak menyebabkan ia menjadi makhluk yang angkuh lagi sombong. Bila ia menyadari la haula wala quwata illa billah. Itulah yang akan mengikat seseorang menjadi satu kumpulan di akhirat. Yang tidak punya itu pun akan dikumpulkan. Sebab itu pesanan saya, ingat pada saya sendiri. Mari kita belajar untuk istiqomah. Saya tak kata jamaah tidak baca. Mungkin yang perlu kita tingkatkan, belajar untuk terus istiqomah. Mengucapkan kalimah-kalimah tauhid, kalimah-kalimah thayyibah. Sebagaimana yang dikatakan oleh agama. Bukan ianya sekadar benih yang kita tanam di sini untuk kita tuai hasilnya di sana, tapi ia merupakan pandangan hidup seorang Muslim. Siapapun. Ini adalah salah satu daripada rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mari kita teruskan kajian kita hari ini, yakni
kita, yakni mahabbatullah wa rasulih. Dan kita akan pelajari ayat yang ada pada muka surat 11. Muka surat 11, lihat bukunya. Ayat yang paling bawah sekali. Yang tidak ada bukunya, rujuk Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 159. Ali Imran 159. Ayat ini kita coba akan kita pelajari bersama dari aspek mahabbatullah wa rasulih. Cinta Allah kepada kita, cinta Rasul kepada kita. Bila kita dapat memahami dan merasakan cinta Allah, cinta Rasul pada kita, diharapkan mudahlah bagi kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kalau kita benar-benar yakin dan merasakan betapa besarnya cinta Allah kepada kita sebagai hambanya, betapa agungnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Itu maksudnya. Bila kita dapat memahami dan merasakan betapa besarnya cinta Allah dan Rasulnya, ya mudahlah kita nanti mencintai Allah. Bahkan sebesar manapun cinta kita pada Allah dan Rasulnya, sebetulnya belum seimbang, belum setimpal berbanding cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Memang kita tidak akan mampu dapat menyamai cinta Allah pada hambanya lagi besar. Cinta Rasul kepada umatnya lagi besar. Paling tidak, kalau kita masih merasa kurang cinta kita pada Allah dan Rasulnya, paling tidak kita merasa bersalah. Kita merasa bersalah. Karena kenapa cinta kita pada Allah hanya setakat itu? Sedangkan cinta Allah pada kita sudah sebesar itu. Akhirnya walaupun kita terus berusaha mencintai Allah dan Rasulnya, karena kita yakin cinta kita masih jauh daripada sempurna, kita terus minta maaf dan minta ampun. Ini luar biasa nih. Dalam usaha kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu manakan kita ingin jadi orang baik. Dalam usaha kita jadi orang baik, karena kita berusaha mencintai Allah, tapi kita terus-menerus minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ini penting. Sebab kalau kita merasa buat salah, terlanjur buat salah, lalu minta ampun, itu biasa. Itu biasa. Yang lebih tinggi lagi makomnya, bila orang selepas melakukan kebaikan, atau bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh ingin jadi orang baik, buat yang disuruh, tapi tidak henti-henti mohon ampun. Apa kesalahannya? Dia terus mohon ampun, sedangkan ia telah melakukan perintah Allah. Kesalahan yang dia rasai, dia merasa belum sempurna. Kebaikan yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah, dia merasa belum sempurna, masih jauh daripada kesempurnaan. Dan dia nampak sesuatu yang belum sempurna itu. Maka dia mohon ampun, mohon ampun. Orang yang dalam hidup lebih sering melihat kekurangan dirinya, lebih sering melihat apa yang belum dilakukan, yang semestinya sudah dilakukan. Lebih sering melihat apa yang belum ditinggalkan,
sedangkan semestinya sudah ditinggalkan. Insya Allah orang sebenarnya akan bebas daripada sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub. Apa yang nak diujubkan? Dia lebih sering melihat kekurangan dirinya. Bukan dia tak buat yang disuruh, dia sudah buat yang diperintahkan. Tapi dia sentiasa nampak benda yang belum dibuatnya, walhal benda itu mesti dibuat. Akhirnya hanya minta ampun gitu. Jauh daripada ujub. Lainlah kalau orang lebih sering melihat apa yang telah dibuat, melihat amalnya. Ini sudah buat, ya. Nanti pintu ujubnya mudah terbuka. Mudah terbuka. Dan ujub ini sangat bahaya, kita telah pelajari dan selain. Bahasa yang agak kasar ya Mas Glenn. Orang yang ujub ini jadi orang yang merasa, bahasa kasarnya lah, orang yang ujub ini orang yang merasa Allah beruntung punya hamba macam dia. Dan Allah rugi kalau tahu. Beruntung kau ya Allah, engkau mesti terima kasih. Masa engkau punya hamba macam diri ini. Siapa? Allah tu dia fikir siapa merasa untung punya. Apakah Allah akan mendapatkan kebaikan, manfaat daripada amal kita? Sama sekali tidak. Itu bahayanya. Jadi mana letak cintanya? Hakikatul mahabbah hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Mari kita baca ayat ini. Memang bicara tentang mahabbatullah ini jamaah tidak akan habisnya. Bacalah kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah hati, masalah ihsan. Kita tak akan habis bicara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah, engkau mampu bersikap lembut, wahai Muhammad, buat mereka. Mereka kaummu, mereka umatmu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dan sekiranya jikalau engkau wahai Muhammad bersikap keras, kasar, dalam hatimu tidak ada perasaan sedikit pun kasih sayang. Sedikit pun tidak ada. Tak ada sedikit pun rasa simpati, rasa empati, tidak ada. Goliz. Niscaya mereka akan lari menjauhkan diri mereka dari keliling kamu. Pasti mereka tinggalkan kamu. Jika kamu faddun gholizul qalbi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan wahapkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan mereka. Sikap mereka yang menyebabkan engkau kecewa, maafkan saja. Tak payahlah masukkan hati kalau dalam bahasa kita. Sudah maafkan saja. Sementara dosa mereka, kaum kamu, umatku, kepada aku, kata Allah, pada Allah, wastaghfir lahum. Pohonkan keampunan buat dosa mereka. Allahu Akbar. Dahlah kesalahan kaumnya kepada Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi maafkan saja. Dosa kaumnya yang menyakiti Nabi, dosa mereka pada Allah, Nabi disuruh untuk ikut memohonkan ampun. Istighfar buat mereka. Artinya, orang-orang ini nanti bila kesalahan mereka kamu dah maafkan,
Mereka dah tak punya salah dengan kamu. Dosa mereka dengan aku, kata Allah, karena engkau pohonkan ampun dan aku kabulkan istighfar kamu, dosa mereka pun sudah aku angkat. Mana mereka jadi orang bersih lagi. Karena sudah tidak ada hubungan yang tak baik dengan kamu, karena kamu sudah maafkan. Dan hubungan mereka dengan aku pun sudah tidak ada lagi penghalang, karena dosanya aku sudah ampunkan. Berkat istighfar kamu. Bagaimana kamu pandang mereka mulai saat ini? Jangan pandang sebagai orang yang jahat. Kalaupun orang yang jahat, orang yang jahat, tempo hari. Orang itu hari ini, bukan orang yang semalam. Semalam mungkin hitam, tapi hari ini putih. Sudah, lihat aja putihnya. Tak payah diingat-ingat hitamnya. Perlakukan mereka sebagai orang yang baik. Seakan-akan tidak berlaku apa-apa sebelumnya. Wasyawirhum fil amri. Dan ajak olehmu, wahai Muhammad, mereka itu memusyawarah dalam semua urusan. Jangan hanya karena mereka ini pernah menyakiti kamu, pernah buat baik tak kepada kamu, pernah menyebabkan kekecewaan kamu, lalu lain kali kamu pulaukan. Apalah mereka tak libatkanlah. Mensahkan aja ini. Jangan juga terlibatkan semua. Musyawarah perlu mereka diajak berbincang dalam semua urusan. Wa idza azamta. Dan apabila kamu telah berazam, kamu telah ikhtiar sesuai dengan syariat aku, kata Allah. Sesuai dengan sunnatulahku. Ikut kadar kemampuan kamu. Tawakkal Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah sekalian, sedikit saya sampaikan background ayat ini. Boleh katakan semua mufassir memahami ayat ini ya, berkaitan dengan peristiwa perang Badar, perang Uhud, usai perang Uhud. Ingat, peperangan Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Walaupun pada mulanya ada tanda-tanda kemenangan, tapi akhirnya umat Islam kalah. Sahabat-sahabat terbaik Nabi tewas. Jadi syuhada. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, bapak saudara Rasul, yang dapat gelaran singa Allah, Asadullah. Sedih Nabi. Tewasnya Hamzah luar biasa, sangat mengerikan. Sedih. Dan punca kekalahan itu telah dikenal pasti. Bayangkan. Punca kekalahannya telah dikenal pasti, yakni ada pasukan perang yang ditugas khas oleh Nabi untuk menjaga Jabal Rumat, kalau istilah sekarang sebagai pasukan pemanah pada masa itu. Menjaga bukit, menyerang dari atas, pasukan pemanah. Ya, golongan sharpshooter lah. Ini sharpshooter nih. Nabi dah bagi nasihat dah sebelum perang kepada orang-orang apa dipanggil nih, pasukan Rumat ini. Nabi sudah ingatkan berkali-kali. Satu di antara sabda Nabi, pesan Nabi kepada orang-orang ini, la tanzilu. Hei kamu pasukan yang kami tugaskan untuk berada di atas bukit, memanah dari atas, membaling dari atas, melontar tombak dari atas bila musuh naik. La tanzilu, jangan turun, jangan tinggalkan kawasan itu.
Walau ra'aitumuna takhtafunat toir. Begitu bahasa Nabi. Walaupun kamu nanti melihat kami yang di bawah, termasuk Rasulullah, dimakan di burung, disambar di burung sekalipun. Maksudnya, lau ra'aitumuna, jika kamu melihat kami, jithatan ala'at, sudah jatuh. Sudah jatuh, katalah, karena tewas. Terkulai di atas muka bumi. Mati. Wattairu ta'kuluna, dan burung-burung pemangsa datang memakan jasad kami. Kamu nampak pada yang begitu? Lalu sedasar itu sekalipun, Nabi kata, fala yanzil ahadun. Jangan ada seorang pun yang meninggalkan bukit itu. Jangan meninggalkan pus itu. Bayat rukul makan, meninggalkan tempat itu. Alladhi huwa fi. Artinya, selagi tidak ada kebenaran daripada panglima perang, yakni Rasulullah, apapun yang berlaku, apapun yang mereka saksikan, bahkan jika mereka melihat Nabi tergeletak sekalipun, jatuh sekalipun, lalu dipatuk, dimakan oleh burung pemangsa, Nabi kata, jangan turun, jangan turun. Nabi tahu sangat, itu rahasia kekuatan. Peperangan pada masa dahulu, zaman sekarang, siapa yang menguasai tempat yang lebih tinggi, peluang untuk memperoleh kejayaan itu sangat besar. Kan dahulu hanya pakai tombak, pakai panah, ya, pakai pedang. Yang bawah nak panah ke atas, ya susahlah menepati sasaran. Yang atas panah ke bawah, senang. Baling ke bawah, senang. Jadi itu adalah salah satu asbab kemenangan pada masa itu. Peluang untuk menyerang lebih besar, ketepatan serangan lebih tepat. Saya itu Nabi pesan, jangan usaha sekali itu. Tapi Masya Allah, tabtadi'ul harbu wa ya'ti nasrullah azza wa jalla wa yantasirul mu'minun. Peperangan bermula, berkecamuk, pertolongan Allah pun tiba, orang mukmin pun sudah mulai mendapat tanda-tanda kemenangan. Berjaya menyerang musuh, menumbangkan musuh. Tapi musuh pandai sungguh. Macam mana cara nak menarik, melakukan tindakan supaya penjaga bukit itu turun, tinggalkan pos kawalan dia. Ya, pura-pura lari, ditinggalkan harta bendanya. Fatama ar-rumatu fil ghanimah. Pasukan-pasukan pemanah yang ada itu akhirnya tamak. Tengok harta benda ditinggalkan di bawah di kaki bukit, dia pun turun. Sebab dia fikir mereka lari itu kalah, tinggalkan harta benda, ambilnya ghanimahnya. Ayak khudhal muqatalun wahdahum. Ambil. Oh, kendurilah peperang mereka sudah lari. Mari kita ambil harta dia. Fanada ba'duhum ba'dha. Walaupun tidak semua, sebahagian yang tidak turun karena ingat pesanan Nabi, dipanggil. Diingatkan sahabat yang turun ini, alam ya'murkum Nabi sallallahu alaihi wasallam alla tanzilu, hai kawan. Bukankah Nabi telah ingatkan kamu, jangan sekali-kali turun. Itu pesanan Nabi, kamu lihat apa saja jangan turun. Hatta jika lihat Nabi diserang di Garuda sekalipun, jangan turun. Ini baru nampak harta kamu dah turun. Tapi falam yasma'u. Kawan sahabat yang turun langsung tak dengar apa kata kawannya. Lam yasma'u wa taraku amakinahum. Dia terus tinggalkan puskalan turun bukit. Wa nazalu liya'khudul ghanimah. Mereka turun untuk mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh. Wah, itu siasah, itu tipu muslihat. Faltafal musyrikuna min waraihim.
tanpa mereka sadari, ketika mereka turun daripada bukit sebelah sini banyak, sebelah depan, musuh pula memanjat bukit dari belah belakangnya. Faqatalul mu'minin fanqalabun nasru ila hazimah. Mereka menyerang orang mukmin Islam dari belakang, maka akhirnya kemenangan berbalik, berpindah kepada orang musyrik. Orang mukmin kalah 70 sahib. Ringkas cerita, orang mukmin kalah, walaupun pada mulanya menang. Orang kafir boleh kejayaan. Dan yang jangan sekali, punca kekalahan sudah dikenal pasti. Mereka meninggalkan pos kawalan, tempat yang paling strategik, mengingkari, tidak mematuhi perintah arahan atasan panglima. Orang-orangnya pun sudah dikenal, fulan sudah dikenal. Tuh yang lari, tuh. Jamaah sekalian, habis peperangan agak-agak lah. Ini agak-agak lah. Kalau kita jadi panglima perangnya. Dan kita telah mengenal pasti orang-orang yang menjadi punca kekalahan kita. Walhal pada mulanya kita menang. Apa yang kita boleh buat kepada orang? Apa yang kita lakukan terhadap askar-askar yang ingkar perintah ini? Oh, pecat sajalah. Bukan pecat tak cukup. Waktu itu mana ada diangkat, dilantik ini, tak bergaji. Ya, kalau begitu dia apalah, tak tahulah. Macam-macam lah mungkin. Kalau kita mesti mengamuk lah. Kalah perang, menyebabkan 70 sahabat tewas, jadi syahid. Nabi sedih sekali. Memang Nabi sedih. Nabi pun terluka. Nabi yang tewas yakni panglima Islam yang gagah berani, Hamzah bin Abdul Muttalib. Mengingat Hamzah, bahkan mengetahui berjumpa dengan pembunuhnya, itu Nabi sedih. Pembunuhnya adalah Wahsy, yang waktu itu masih kafir. Selepas meluk agama Islam, lalu Nabi jumpa Wahsy, cerita, Nabi sedih. Akhirnya Wahsy tahu diri. Nampaknya Nabi ini masih teringat, kan, walaupun sudah aku masuk Islam, tapi Nabi nampaknya bukan tak suka melihat aku, tapi setiap jumpa dengan aku, kata Wahsy, Nabi mesti ingat. Dari aku tidak maulah membuat Nabi ini sedih. Terus ingat Hamzah. Bila tengok muka aku. Mulai saat itu Wahsy akhirnya tidak mau jumpa Nabi. Bukan benci, karena tidak mau menyusahkan. Nah, itu luar biasa itu. Ini boleh jadi pengajaran nih. Sahabat ini macam-macam ya Mas Kan ya. Cara sahabat mencintai Nabi ini, cara sahabat mengekspresikan cinta kepada Rasulullah ini macam-macam. Ada yang cara mencintai Nabi, maksudnya jadi sentiasa ingin jumpa Nabi, ingin dekat dengan Rasulullah, ingin berkawan. Ada yang ada pula untuk memberikan cintanya pada Nabi, malah tak mau jumpa Nabi. Tak mau jumpa Nabi. Itu pelik itu. Dan tak mau jumpa Nabi bukan mana tak cinta Nabi. Justru karena cinta Nabi lah dia tak nak jumpa Nabi. Kenapa? Dia tahu kalau aku jumpa Nabi, Nabi malah sedih nanti. Tak mau. Mengganggu. Saya ingat dahulu, mula-mula dulu saya tidak paham. Ini hanya kisah ya, pengalaman. Ketika belajar di pondok, namanya pondok Ramadan. Bukan saya belajar di situ, hanya pondok Ramadan, jadi tengok orang mengaji, kalau orang pandai mengaji. Dari cita-cita itu, ada rupanya perangai santri, perangai murid pondok itu, kata tok gurunya. Ya, alhamdulillah saya paham betul kamu semua jadi murid-murid aku ini. Cara kamu menzahirkan kecintaan kamu pada guru macam-macam. Ada untuk menunjukkan tanda cinta ingin selalu jumpa, selalu berjumpa, selalu ingin bertemu, selalu bertamu ke rumahnya. Ada yang itu. Ada pula pelajar yang sangat menghormati gurunya, sangat tak pernah jumpa, tak pernah mau jumpa. Alasannya, ya saya tidak mau mengganggu. Sebab tentulah tuh guru itu ada keluarga.
Bayangkan untuk guru baru melepas mengajar, kemudian balik ke rumah. Bila masuk rumah, mana itu milik keluarganya. Mungkin mau rehat, mungkin mau jumpa istri dan keluarganya, mungkin mau, tiba-tiba kita datang, kan mengganggu tuh. Niat kita nak memberikan kasih sayang, cinta kita padanya. Ingin mendapat nasihat, tapi tak fikir. Tuh guru itu ingin rehat. Jadi kalau kita jumpa, itu bukan malah menyenangkan, menyusahkan. Akhirnya ada seorang, mulai waktu saya bingung memahami, betul ke orang menyayangi gurunya, malah tak mau jumpa dengannya. Rupanya adalah sanadnya. Sanadnya inilah, Wahsy sanadnya. Dia sangat mencintai Nabi, akhirnya malah jarang jumpa. Karena baginya, kalau aku jumpa, Nabi sedih. Elok tak payah jumpa. Ringkas kata, bagaimana sikap Nabi kepada prajurit-prajurit, tentera-tentera yang menjadi punca kekalahan. Inilah ayatnya. Ini adalah betul-betul pengakuan, pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala khas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Ini kan kalau dalam bahasa Arabnya ini, kalau dalam bahasa Balaghah namanya kalam khobari ya. Mungkin ada yang belajar itu. Namanya kalam khobari. Jumlah khobariyah. Pemberitahuan, bukan insya, bukan jumlah insai. Bukan kalam insai, tapi kalam khobari. Kan berupa berita. Dengan sebab rahmat daripada Allah, engkau berlemah lembut. Kan berita. Ya. Jadi seakan-akan ka'annahu subhanahu wa ta'ala, seakan Allah subhanahu wa ta'ala hendak berfirman, seakan-akan nih, wahai Muhammad, sesungguhnya tabiat sifat semula jadi kamu berkat anugerah aku, yakni tabi'atun tatanasabu lima yatlubu minka fi hadil masalah. Sifat semula jadi kamu, tabiat kamu, anugerah aku tuh, yakni sentiasa sesuai. Sentiasa sesuai bagi keadaan. Bagi suatu keadaan. Orang yang salah, sikap kita pada orang salah, yang paling sesuai memaafkan. Itu namanya tabi'ah yang munasibah. Sikap kita terhadap orang yang salah, apa sikap yang sesuai dengan tabiat kita sebaik-baik? Memaafkan. Kepada orang yang salah, kemudian kita balas kesalahan, kemudian kita marah, itu bukan tabiat yang asli. Di sini Allah muji Rasulullah SAW. Muhammad, sifat kamu berkat anugerah aku betul-betul sesuai dengan sifat aku. Sifat Allah apa ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah apa ya? Al-Ghafur, Al-Afu. Bagaimana sikap Allah kepada hambanya yang kufur? Hambanya yang jahat. Apa kata Allah? Ya ibadilladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, jangan putus asa. Daripada mencari pengampunanku. Segera, cepat. Cepat kembali padaku. Dekat, jangan lari. Dekati aku. Nanti aku akan maafkan. Bagaimana sikap Allah, sifat Allah kepada hamba-hamba yang kufur dan syirik. Mereka syirik pada Allah. Mereka menentang Allah. Tapi Allah tetap bagi dia rezeki. Ini sifat Allah. Dan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah ini. Rahmat Allah kepada Nabi. Sehingga Nabi mampu mencontohi sifat Allah. Kepada orang yang mengecewakannya, Nabi tidak berdendam. Nabi maafkan. Luar biasa itu.
Itulah rahmat. Kita salah kepada seseorang, lalu seseorang itu tidak mendendam kita, tidak menghukum kita, walaupun kita sebenarnya sudah berhak dan patut dihukum, tapi orang itu memilih untuk memaafkannya, dan tetaplah memperlakukan kita dengan baik. Itu bukan semata-mata orang itu super baik, tapi itu adalah rahmat bagi kita. Tak rahmat macam mana? Kita yang sebenarnya selayaknya dihukum, disiksa kalau dalam bahasa agama, malah kita pula dimaafkan. Ini pengakuan Allah. Ini pengiktirafan Allah. Dan sifat Nabi yang seperti inilah Allah kata, bima rahmatim minallah. Itu rahmat Allah. Anugerah Allah. Jamaah sekalian, sebetulnya setiap kita ini oleh Allah sudah diberikan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kita ini oleh Allah sebenarnya sudah diberikan potensi rahmat. Setiap kita. Dalam hati kita, dalam diri kita, semenjak lahir, tanpa kita meminta, Allah sudah bagi kita potensial untuk sopan santun, potensi untuk memaafkan, potensi untuk menyayangi. Itu sudah ada, itu anugerah Allah. Dan itulah tanda kasih sayang Allah. Tapi jangan lupa, pada masa yang sama, begitu kita lahir, jemaah sekalian, jiwa kita juga diberikan potensial untuk marah ada, untuk geram ada, untuk dendam pun ada. Yaitu anugerah Allah. Lengkap kita. Nabi SAW dengan usahanya tentunya dan bantuan Allah sudah pasti, Nabi memilih untuk mengembangkan kasih sayangnya, potensial kasih sayang daripada potensial dendamnya. Nabi ingin mendapatkan kepuasan rohani dengan memaafkan orang yang mengecewakannya daripada mencari kepuasan diri dengan cara membalas kejahatannya. Ini sifat Rasulullah sekaligus ini rahmat bagi umatnya. Sebab kalau dari segi zahir ya Mas sekalian, tentera yang menjadi punca kekalahan itu, ya apa ya hukumannya? Kalau nak dikatakan buang kerja, waktu itu jadi askar bukan perlu memohon, buat lamaran, buat pengaduan, tak ada buang mintaan. Wajib, tak ada gaji pun, takkan dibuang kerja. Oh sekarang awak tak lagi jadi askar, awak pencet, lagi seronok. Inilah rahmat. Dan ini tidak mudah. Dan Nabi telah berjaya melakukannya, diiktiraf oleh Allah. Diiktiraf oleh Allah. Hum khalafuka Muhammad. Mereka ini sebenarnya orang-orang askar-askar, sahabat kamu, yang telah menyalahi kamu. Tidak patuh kepada arahan kamu dan pesan kamu. Wahum lam yastajibu laka. Mereka ini askar yang tidak memperkenankan permintaan kamu. Kamu panggil dia suruh balik ke tempat asal, mereka malah tak dengar. Sebetulnya mereka ini lebih layak, sudah patut dimarahi, dihukum, dikenakan disiplin apa sih? Sebab kesalahan mereka itu menyebabkan umat Islam kalah 70 sahabat tewas. Bukan kecil itu. Tetapi Rasul boleh melihat seakan tidak ada. Jamaah boleh baca sirahnya. Selepas bau keperangan, biasanya Nabi akan mandi, bersihkan badannya, pakai baju ini, kemudian pergi masjid, ya, dan memberi taklimat kalau bahasa kita lah. Taklimat pada sahabat-sahabatnya. Sebenarnya orang-orang terlibat ini sudah menunggu
juga bersedia menerima tindakan apa saja yang tidak dikenakan kepada mereka oleh Rasul. Mau dihukum, mau diapa. Karena dia tahu memang kami salah. Tapi Masya Allah, Nabi langsung tidak menyentuh hal mereka. Tidak menyalahkan mereka. Bahkan Nabi mengajak mereka untuk terus melihat masa depannya. Bagaimana Rasul boleh melakukan yang seperti itu? Inilah Rasulullah. Inilah rahmat Nabi inilah cinta Nabi kepada umatnya. Inilah bukti cinta Allah pada hambanya. Karena Nabi mampu itu ada berkat rahmat Allah. Bima rahmatin. Saya kadang-kadang berpikir begini ya, coba ya. Mana agak yang lebih besar nilainya? Coba jamaah renungkan. Harta benda, kesehatan, atau apa sajalah, tempat tinggal, kendaraan. Itu adalah rahmat Allah, betul. Itu nikmat Allah, betul. Itu tanda Allah sayang kita, betul. Tapi coba sekarang, kita bandingkan mana yang lebih bernilai, mana lebih berharga, dan mana yang kita akan pilih jika Allah suruh kita memilihnya. Rahmat Allah yang berupa makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, atau rahmat Allah yang berupa Allah tidak menyiksa kita walaupun kita berdosa. Sebaliknya Allah beri kita peluang untuk bertaubat dan minta maaf, dan Allah bersedia akan memaafkannya. Peluang yang Allah berikan pada kita untuk minta ampun, dan Allah berjanji mengampunkannya, itu rahmat Allah. Rahmat inikah yang lebih besar, lebih kita inginkan, atau rahmat Allah yang berupa kesehatan, harta benda? Ya, kita akan kata, dua-dua kami nak lah. Betul, dua-dua nak. Ini katakanlah kita disuruh pilih satu dan dua. Ya Allah, tak apalah, kami nak yang harta benda je lah. Yang penting kami senang, makan cukup, rumah cukup, dan sehat. Kami nak rahmat yang ini, ya Allah. Kami tak nak rahmat yang kedua. Tak apalah, nanti kalau kami salah, ya hukum sajalah, seksa je lah. Tak payah bagi peluang untuk bertaubat. Wih, binasa ya mas sekalian. Mungkin kita ya balik dalam setengah hari sudah mati ya. Sudah disiksa. Pagi hari balik, pukul 6 balik, pukul 9 sudah maksiat. Maksiatnya terus dihukum. Mana kita sempat hidup? Itu kalau kita melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah, jangan hanya melihat rahmat-rahmat yang fizikal, yang nampak semata-mata. Betul itu rahmat. Tempat tinggal rahmat, kesehatan rahmat, apa ya, makanan rahmat. Betul. Itu tanda kasih sayang Allah. Tapi Allah suruh kita fikir. Ada yang lebih besar. Yang lebih besar ini sebenarnya hanya boleh difahami oleh orang betul-betul yang berakal. Iya ya. Rupanya rahmat Allah yang berupa peluang yang diberikan untuk kita bertaubat bila bersalah. Dan Allah bersedia memaafkannya. Oh, Masya Allah. Itu luar biasa ya mas kan. Wajib kita syukuri. Dan ini Allah tak pernah tutup. Itulah ya sekalian. Peluang yang Allah berikan pada kita untuk bertaubat padanya bila kita buat salah. Dan janji Allah menerima taubat kita jika kita betul-betul. Ini Allah tak pernah tutup pintunya. Selagi malam yuwargir. Siapa sahaja yang meminta, Allah bagi. Ini kasih Allah yang luar biasa. Tidak akan berubah-ubah. Siapa ya? Nak minta hari ini dapat, besok dapat. Besar, kecil, banyak dosa, kurang dosa, dosa besar. Malam yuwargir. Selagi nyawa belum sampai digolongkan. Beza dengan rahmat material. Ini berubah-ubah. Banyak orang sakit minta sembuh, tak sembuh-sembuh.
Banyak orang miskin berusaha untuk jadi kaya, tak kaya-kaya. Banyak orang berusaha naik pangkat, naik jawatan, tak juga naik jawatan dia. Macam itu juga. Tak semua dapat. Dan yang dapat pun tidak dapat menikmati secara kekal. Okeylah, hari ini mungkin dapat menikmati rahmat Allah berupa rumah. Lama ingin rumah, lalu Allah bagi peluang untuk punya rumah. Rahmat besar, bersyukur. Tapi apakah lama dia dapat menikmatinya? Tak lama. Dia tak lama menikmati, adakah rumah itu hilang? Tak hilang juga, rumahnya di situ juga. Tapi nilai nikmatnya pasti hilang. Seronoknya tinggal di rumah baru itu kan sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua. Tahun-tahun pertama kedua. Luar biasa seronoknya, puasnya selepas lama mencarinya. Tapi coba selepas duduk di situ 40 tahun, 50 tahun. Dulu bolehlah 40 tahun yang lepas, baru masuk, kerjanya naik turun tangga, pasal 3 tingkat. Rumah dia 3 tingkat. Biliknya ada 23. Nah, bilik 23. 3 tingkat, 23 bilik. Bilik airnya 24. Seronoklah naik turun. Maklum, baru masuk menikmati. Selepas 40 tahun berlalu, rumah masih 3 tingkat juga. Bilik masih 23. Tidak berubah. Agak-agak dapat menikmatinya. Tak. Dulu paling atas, sekarang dah lelah. Tak apalah, saya duduk ni bilik yang paling bawah itulah. Sebab kalau dah naik atas nanti tak boleh turun. Kalau dia dah berjalan naik atas, tak boleh turun. Bila dah turun pula, malah naik atas. Bukan mustahil rumah yang sebesar itu akhirnya jadi punca kesengsaraannya. Itu kalau rahmat nikmat Allah berupa kebendaan. Tapi coba kalau rahmat Allah berupa dibukanya pintu taubat bagi yang berdosa. Allah tidak terus menghukumnya, tapi Allah bersedia memaafkannya jika dia minta maaf. Itu nikmat rahmat yang luar biasa. Tanda kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan ini, rahmat Allah seperti ini, Nabi diberikan juga oleh Allah. Sehingga Nabi mampu berjaya. Dengan senang, dengan lapang, dengan mudah. Memaafkan orang yang pernah mengecewakannya. Bahkan orang yang mengecewakannya pun dipohonkan keampunan baginya. Bahkan Nabi tetap berkawan dengannya, tetap bermesra dengannya. Lain. Macam Allah seperti tadi. Hamba yang sangat dahsyat pun masih diberi makanan, minuman, kesehatan, boleh tidur, boleh. Subhanallah. Lalu Allah beritahu kita. Bayangkan jika Nabi tidak punya sifat lain, tapi Nabi punya sifat walau kunta fazzon gholizal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, jika adalah kamu bersikap keras. Fazzon ini jamaskan keras, kasar dari segi tindakan luaran. Ucapannya kasar, tindakannya kasar. Peraturannya kasar. Memang semuanya tidak menyenangkan lah. Ini fazzon. Gholizul qalbi itu kaitannya yang dalam hati. Sikit pun dalam hati tidak ada rasa belas kasihan. Sikit pun tak tersentuh. Melihat orang lain susah, ya mana? Ya dia susah, ya itu giliran hidup lah. Hidup ni macam roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dulu saya pun susah juga. Sekarang senang. Dia sekarang susah, nanti yang senang, sabar je dah. Tengok orang susah, tengok orang dilanda bencana, tengok orang sikit pun tak tersentuh. Itu benar hati yang goliz. Yang goliz. Tak ada perasaan, simpati, empati, sikit pun tak ada. Allah kata, wahai Muhammad, kalaulah kamu mengembangkan potensial goliz kamu,
sikap kasar kamu, marah kamu, dendam kamu. Karena Nabi ini manusia macam kita. Jiwanya Allah firmankan, jiwa Nabi kita tuh jiwa asalnya ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Boleh marah, boleh memaafkan, tapi Nabi menggunakan sifat semula jadi anugerah Allah ini sesuai, tepat sungguh. Bila Nabi marah, kepada siapa Nabi marah? Bila Nabi memaafkan, pada siapa dimaafkan? Ini Nabi tahu betul. Bukan Nabi ini tak punya sifat marah. Nabi juga pernah marah. Nanti ada penjelasannya. Jadi bukan sentiasa tadi apa namanya? Sesuai munasabah. Bijak. Dia bijak. Muhammad, jika engkau ini kasar dan hati kamu ini tak ada sedikit pun perasaan sayang, lan faddu min haulik. Masya Allah. Pasti mereka akan lari bertempiaran dari sekeliling kamu. Pasti menjauh. Dan apa untungmu? Mereka salah. Mereka mengecewakan kamu. Lalu kamu kasar pada mereka, akhirnya mereka lari. Kamu tidak hilang sakit hati kamu. Mereka yang tidak menyadari kesalahan dan tidak akan jadi baik. Tengok. Mereka lari meninggalkan kamu dalam keadaan hatinya tidak baik. Dan mereka mungkin tidak akan jadi baik. Sementara kamu yang ditinggalkan terus menyimpan perasaan tak sedap. So, siapa yang rugi? Tidak ada yang untung. Kedua-duanya rugi. Tapi dengan si Nabi lebih mengedepankan sifat rahmatnya, Nabi lebih mengedepankan cintanya kepada umatnya. Nabi tak ada bebanan. Dari segi mental, dari segi jiwa Nabi tak ada bebanan langsung. Bebanan apa? Kan sudah dimaafkan. Sudah tidak menyimpan perasaan di dalam itu, mana bebanan lepas. Sementara orang berbuat salah, lega juga. Masya Allah. Begini ya Rasulullah SAW kepada kita. Karena Nabi menunjukkan kasih sayangnya, dan orang disayang dapat merasakannya, makanya cinta sahabatnya pada Nabi makin bertambah. Ini luar biasa. Jamaah sekalian. Sunnah Nabi yang seperti inilah yang paling susah sekali. Paling susah. Ini Al-Quran. Ini pengitaran Al-Quran. Di antara sekian banyak sunnah Nabi, termasuk yang paling susah dicontohi, yakni macam inilah. Yang berkaitan dengan hati dan akhlaknya lah. Saya ingatkan lagi seri pada saya selalu ingatkan seruan kita, mari kembali pada sunnah, mari kepada sunnah. Tolong sunnah dalam arti kata yang sempurna ya, yang menyeluruh ya. Jangan mari kembali pada sunnah, kita hanya mengenal sunnah dalam bab syariah saja umpamanya. Ya, sunnah mencontohi Nabi bab salat saja umpamanya. Mencontohi sunnah Nabi dalam bab umpamanya wudu saja, bab umroh saja. Ya, tidak salah tapi belum sempurna. Takut nanti itu kita bagi tumpuan lebih sehingga sunnah Nabi yang seperti ini, bahkan yang paling inti, terlepas pandang. Sebab kadang realitinya tidak seperti itu. Jangankan kepada musuh, ya sekalian, orang pernah buat salah. Kadang kepada kawan sendiri pun. Nak lain pun tak mampu, so macam mana? Nak lain pun tak mampu. Ada satu kisah. Saya terbaca kisah ini dalam kisah para aulia lah. Para aulia. Ya, boleh katakan kekasih Allah gitulah. Aulia ini mana kekasih Allah. Wali dalam arti kata kekasih Allah.
Ya, terlepas daripada kita setuju atau tidak kepada orang itu. So akan tidak mungkin ya kita tidak menyetujui 100% kepada seseorang Muslim, atau kita setuju 100% dari alif hingga ya pada itu, tidak mungkin lah. Kecuali Nabi, kalau Nabi kita setuju 100% kan, karena semua apa yang Nabi itu betul belaka. Tapi pada selain Nabi kan pasti ada yang betul-betulnya, ada tak betulnya, ada baiknya, ada tak baiknya, ada yang kita setuju, ada yang kita setuju. Jangan hanya karena ada perkara yang kita tak setuju, lalu kita tak setuju semuanya. Itu tidak bijak bagi saya. Tidak boleh dalam agama Islam seperti itu. Imam Asy-Syafi'i ada kelebihan, tentu ada kekurangannya. Pastilah, karena tak maksum. Imam Al-Ghazali ada kekurangan, pasti juga ada kelebihannya. Pastilah. Imam Ahmad bin Hanbal tak terkecuali. Imam Manawi, pasti, semuanya. Jadi kalau kita hanya mengambil sikap setuju alif hingga ya, tak setuju hanya karena ada kekurangan, lalu kita tolak semuanya. Oh, bagi saya itu bahaya. Nah, ada satu contoh. Ini yang saya setujunya, mungkin ada yang tak setuju dari orang. Ada seorang aulia, mungkin jamaah juga pernah membaca atau mendengar kisahnya. Yakni Dunun Al-Misri namanya. Bukan. Ya, Dunun Al-Misri. Betul. Dunun Al-Misri gelarannya. Salah satu daripada pergerakan alat publik pengangkutan sebagai alat transportasi di Mesir waktu itu, yakni Sungai Nil. Sungai Nil pada dahulu sebagai jalan, jalur transport, perhubungan. Sana sini kapal banyaklah sana, perahu untuk mondar-mandir sana. Jadi Zunun Al-Misri penumpang kapal dengan murid-muridnya. Ini orang alim nih. Dan di Sungai Nil ini juga ada sampan, ada perahu yang biasa ditumpangi oleh anak-anak muda yang jahat. Kerja dia suka mengacau kapal yang lain. Ya, namanya anak muda jahat. Sajalah buat itu, mungkin kepuasan dia. Seronok rasanya bila hura-hura berpesta, mengganggu orang lain. Itu kepuasan dia. Ringkas cerita, suatu saat ketika sampan atau perahu Dunun Al-Misri yang ditumpangi dengan murid-muridnya ini berselisih, ya, bertembung dengan ini agak jauh. Jadi jahat juga anak muda nih, sampai borak-borak sampai gini. Pesta lah maksudnya. Memang suka mengganggu. Murid-murid Dunun Al-Misri akhirnya memohon, wahai Tuan Syekh, tolonglah Tuan Syekh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Syekh kan orang yang doanya sering dikabulkan. Doa apa itu, wahai muridku? Doalah agar itu anak-anak muda yang suka mengacau orang yang lalu di Sungai Nil ini ditenggelamkan aja dia punya perahunya. Sebab selagi dia tak tenggelamkan, susah itu. Mengacau yang menyusahkan orang lain lah. Ini memang mengacau lah. Jadi kalau ikut kemauan murid-muridnya, orang-orang seperti anak muda seperti ini tak ada hak untuk hidup lah. Daripada hidup merusak, melakukan kerusakan, susah ada orang lain, tenggelamkan yang minta ampun. Itu permintaannya pada gurunya, Dunun Al-Misri. Apa Dunun? Oke lah. Saya akan berdoa dan kamu aminkan. Ya seronoklah muridnya. Doa dan agak kuat doanya. Difahami oleh muridnya. Satu di antaranya, ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana engkau berilah nikmat kesenangan kepada hamba-hambamu itu, anak muda jadi, maka berilah mereka ialah kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Kan di dunia dia merasa puas mengacau orang. Pesta sana pesta ini hura-hura berpoya-poya. Dia puas, dia bahagia. Ya Allah, sebagaimana engkau beri mereka kesenangan di dunia, kebahagiaan, kegembiraan di dunia, maka beri dia kebahagiaan di akhirat. Muridnya akhirnya mengaminkan pun jadi malas. Muridnya akhirnya geram, makanya
Tok guru suruh doa supaya anak muda ni tenggelamkan, malah didoakan supaya di akhirat senang pula. Macam mana ni? Ya, sudah tak boleh mana karena dia minta gurunya doa dan sudah selesai. Ringkas cerita, lain hari, agak lama juga, kapal Dunia Sri berselisih dengan kapal anak muda tadi. Entah macam mana dari jauh sudah anak-anak muda ini yang suruh kacau ini dari jauh sudah memperhatikan kapal atau perahu yang ditumpai oleh Dunia Sri. Makin dekat. Pengikut Dunia Sri sudah bersedia, jangan-jangan budak-budak ini jahat. Nak mengacau lagi ni, mulai dekat dengan kapal. Setelah dekat itu tiba-tiba bagi salam, ringkas kata ia minta izin agar dibenarkan belajar kepada orang alim ini. Dengan senang hatilah Zul Ambisi, okey, nanti belajar dengan kita. Belajar jadi orang baik. Akhirnya setelah belajar jadi alim semuanya. Jadi alim, jadi warak, jadi hebat, buat ibadah. Jadi orang soleh lah. Itu cerita. Selepas jadi orang baik, walau dahulu dia memang pengacau di Ngenil, apa kata Zul Ambisi kepada murid-muridnya? Yang dahulu mengaminkan tu. Sekarang kamu tahu kan, Allah kabulkan doa kita semuanya. Kan kita dahulu memohon agar Allah beri kesenangan di akhirat, sebenarnya Allah beri kepuasan, kemuliaan di dunia. Di dunia mereka sudah bahagia, nanti di akhirat bahagia. Sekarang jadi orang baik. Sekarang siapa yang untung, siapa yang rugi? Kedua-duanya untung. Yang berdoa buat mereka pun untung, karena itu tanda kasih sayangnya. Orang jahat didoakan supaya ia dapat kesenangan di akhirat. Itu kan doanya dikabulkan, untung lepas, Masya Allah. Tentulah kita sebagai orang Islam yang melihat saudara Islam kita, kan lebih seronok jika orang Islam yang lain yang jahat itu nanti dapat surga. Kita kan lebih puas bila melihat orang lain masuk surga walaupun asalnya orang itu jahat. Mana ada orang mukmin yang baik hati, yang hatinya baik, melihat orang mukmin lain disiksa, pasti tak sampai hatilah melihat. Yang didoakan pula untung. Itulah rahmat. Allah lebih daripada itu, Rasulullah lebih daripada itu. Dahulu pernah kita pelajari, disakiti, dan dalam kisah perang Uhud atau kisah ketika Nabi pergi Taif, Nabi kan juga berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada, janganlah kau siksa mereka ya Allah. Hai malaikat bukit, tak payah. Malaikat bukit, penjaga bukit yang nak memberikan jasa percuma Nabi tolak. Tak payah. Tak payahlah kau nak hempapkan penduduk Taif dengan bukit ini. Sudah tak payah. Terima kasih sajalah. Nabi malah doakan kepada Allah agar Allah bagi hidayah. Manalah tahu nanti ada anak cucu yang itu mahabbah yang luar biasa ya Mas sekalian. Dan Allah punya sifat itu, Nabi pun mencontohinya. Kan sifat Nabi, pemberian Allah, kan Raufur Rahim. Itu akhir surah At-Taubah itulah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan Masya Allah tuh. Rauf Rahim itu nama Allah, sifat Allah. Tapi Allah berikan pada sifat pada Rasulullah SAW. Walaupun tentulah tidak sama. Rauf Nabi, Rahim Nabi dengan Rauf Rahim tidak sama. Betul. Kadarnya itu tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Tapi Allah sudah mengiktiraf. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ini sangat-sangat mencintai hambanya. Sangat-sangat mencintai umatnya. Dan rahmat Allah limpahkan pada kita, bukan hanya secara langsung, tapi ada yang melalui Rasulullah SAW. Bagaimana agak-agak jika kita sebagai umat Rasulullah punya Nabi, dan Nabi itu pemarah adalah. Nabi pemarah, Nabi pendendam, Nabi ini keras.
Nabi ini kasar. Minta maaf, katalah Nabi ini tak punya hati perut, cuman agaknya umatnya. Mana ada orang yang datang. Lan faddu. Jadi para nabi yang penyabar, penyayang itu adalah bukti rahmat Allah kepada kita melalui para nabinya. Sekaligus bukti mahabbah Allah, mahabbah Rasul kepada umatnya. Nabi Musa itu sebenarnya orang yang sangat, boleh katakan keras dan kasar aja mas sekalian. Tegas tuh. Tapi ketika dipermalukan oleh kaumnya Bani Israel, ya dia tidak membalasnya. Ketika Allah suruh jumpa Fir'aun untuk menaikkan dakwahnya, diberi pesanan, qula lahu qawlan layyina. Layyin. Nabi Ibrahim, lihat sajalah bagaimana sikap lemah lembutnya kepada Namrus, kepada orang tuanya. Lihat sajalah. Putranya tengok, Halim. Inilah rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Yang nilai dia, kata-kata tadi, jauh lebih tinggi daripada rahmat-rahmat duniawi atau material. Atau material. Baik. Itu. Jadi, Allah telah nyatakan, dengan sebab rahmatku kepadamu, wahai Muhammad, sikap kamu kepada kaum kamu, walaupun umat kamu itu telah menyakiti hati kamu, kamu mampu lembut, tetap sayang, tidak memarahinya, tidak membalasnya dengan kejahatan, tidak segeranya menghukum. Sebaliknya kamu malah mampu memaafkan kesalahannya pada kamu dan bersedia memohonkan keampunan kepada aku bagi dosa dia. Lalu Allah beritahu, jika kamu tak punya sifat ini, sebaliknya kamu bersikap kasar, keras, ya pasti kamu tak akan punya pengikut. Ini yang perlu dipraktikkan dalam hidup ya mas sekalian. Yang perlu dipraktikkan. Sebab akhir-akhir ini di dalam dunia Islam ini, ayat-ayat seperti ini sudah hilang. Hampir tak kelihatan, lihat sajalah. Termasuk di negeri kita sendiri. Jangankan antara Muslim dengan non-Muslim, antara bangsa Melayu dengan bangsa lain, kadang sesama bangsa Melayu. Bangsanya sama, sama-sama Melayu. Bahasanya sama, sama-sama bahasa Malaysia. Namanya pun, ya boleh kenal, ini nama Melayu. Selera makannya pun sama, ya mas kalian. Sama. Dan lebih daripada itu, agamanya sama-sama Islam. Iya, agamanya sama-sama Islam. Tapi adakah telah mengamalkan dan mencontohi sifat seperti ini? Ya, cari sendiri jawabannya. So, apa yang kita banggakan kalau itu sebagai ini yang perlu kita pahami betul. Yang perlu kita pahami betul. Sebab kita ini cerminan ya, Mas. Kita ini sebenarnya penterjemah hidup bagi Islam. Ibarat nih, ini sebagai ibarat ya. Ibaratnya Islam ini macam benda yang tidur, yang tak bergerak. Islam ibaratnya benda yang tidur tak bergerak. Sehingga tak nampak pergerakannya. Kalau cantik, tak nampak cantiknya. Kan? Kalau indah, tak nampak indahnya. Sebab benda tidak bergerak. Yang berkewajiban menampakkan kecantikan Islam, keindahan Islam, keadilan Islam itu orang Islam. Orang Islam. Sekarang kalau Islam ini hanya cantik di dalam Al-Qur'annya, sementara perangai orang Islam malah mencemar keindahan Islam. So macam mana? Ya mas sekalian, ingat betul-betul. Kata orang, non-Muslim itu tidak membaca Al-Quran.
apalagi mengkaji. Non-Muslim itu tidak belajar hadis, apalagi mentadaburinya. Ya. Non-Muslim itu tidak melihat Islam ke dalam Al-Quran. Tidak melihat Islam kepada sunnah Nabi. Tidak. Mereka itu melihat Islam cantik ke tak cantik, elok ke tak elok, menarik ke tak menarik. Yang dilihat yakni orang Islamnya. Sebab bagi mereka, kalau orang Islam itu cantik, oh cantik rupanya Islam. Jadi karena kita ini menjadi cerminan bagi Islam dalam kacamata mereka, kita ini semua jadi duta, istilahnya. Duta bagi agama Islam, jadilah duta yang baik. Yang baik. Sebab mereka melihat Islam melalui perangai kita. Walaupun jika perangai kita salah dan mereka menilai salah terhadap Islam karena kita yang salah, katakan pada mereka, baik kawan, kami nak bagi tahu kamu, Islam itu agama yang baik, yang sempurna. Yang tak sempurna yakni saya sebagai orang Islam. Jadi jika kamu melihat ketidaksempurnaan, dalam Islam, itu karena salah saya. Bukan salah Islam. Kita kena katakan begitu. Sebab kalau tidak, bahaya itu. Sebab pasti mereka akan melihat sikap kita kepada mereka itulah yang akan memberikan gambaran bahan untuk mereka menilai Islam tak cantik. Sebab itu Nabi SAW, Masya Allah, jangankan kawan, lawan pun akhirnya terpukau. Tertarik. Karena macam ini Islam yang Muhammad tawarkan. Sebab kadang-kadang lain lah. Hari itu Muhammad cerita Islam tu cantik, tapi perangnya lain. Ya siapa mau ikut? Sebab itulah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat Nabi yang nak tahu bagaimana kepribadian Nabi di rumah ke, di luar rumah ke, dengan keluarganya ke, tidur, bangunnya, duduk dan berdirinya, tingkah lakunya. Susah tuh nak jawab tuh. Sebab mereka ingin tahu segala-galanya tentang Nabi daripada alif hingga ya. Tapi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini cukup cerdas. Beliau menjawab, wa kana akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu istilahnya sudah diterjemahkan bukan melalui ucapan, bukan melalui tulisan, sudah ditafsirkan bukan melalui buku, tapi Nabi sudah jelaskan melalui kepribadian, perbuatan, perangai, sikap, sopan santun setiap saatnya. Gerak-gerik Nabi itulah terjemahan Al-Quran. Jadi indah. Sehingga Nabi itu ibaratnya Quran berjalan. Karena Quran suruh begitu, Nabi pun buat macam ini. Itu yang susah. Dan itu sehingga rahmat Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hambanya, dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Linta. Walhal Nabi seperti kita jamaah sekalian punya sifat. Pasti bolehlah marah. Nabi ada sifat boleh marah, boleh kecewa, boleh biasa. Dan itu memang sifat tabiat manusia apa? Sifat jabaliyah apa? Macam mana nak hilang itu anugerah Allah? Tapi Nabi tahu kepada siapa bila
sifat-sifat ini dimunculkan, dikeluarkan. Marah pada siapa? Bila. Nabi tahu. Yang pelanya Allah memuji Nabi ketika Nabi tidak marah terhadap orang yang dari segi zahir sudah layak dimarahi. Oh, ini luar biasa ini. Orang buat salah kan sepatutnya patut dimarahi, patut dihukum. Tapi Nabi memilih untuk memaafkannya. Mungkinlah menurut ukuran kita macam tak kena lah. Apalagi kesalahan itu sangat besar. Menyebabkan kekalahan peperangan. Tewasnya 70 sahabat Nabi. Luar biasa itu kesalahannya. Tidakkah Nabi ini rupanya malah dapat pengakuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lin. Itu sifat yang lin bukan makna lembut, lembut seperti mana kita fahami ya, oh dia itu orang lembut, bukan. Macam mana Rasulullah kan seorang lelaki, macam mana apakah Nabi ini lelaki lembut? Bukanlah, bukan macam itu maksudnya. Lin sebenarnya maksudnya yakni suhulatul akhlak. Nah gitulah. Lin ini yakni suhulatul akhlak. Akhlak yang mudah, yang ya sudah. Ya macam tak kisahlah gitu. Kalau saya orang buat tak apalah gitu. Apalah gitu. Suhulatul akhlak. Jadi apa ya? Tidak terlalu mengambil berat gitulah. Terhadap kesalahan-kesalahan orang, apalagi kesalahan itu sifatnya hanya kesalahan pribadi. Antara dia dengan mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Tapi dalam perkara-perkara yang menyalahi hak Allah, oh Nabi marah. Nabi dicaci, Nabi dicela, Nabi disakiti, Nabi dituduh macam-macam. Ya Nabi senyum sajalah. Nabi senyum. Karena itu kan kesalahan pribadi ya. Tapi ketika ada seorang sahabat melakukan kesalahan, dan kesalahannya bukan kepada Nabi. Kesalahannya ini melanggar larangan Allah. Marah Nabi. Ada orang panggil Bilal, wahai hitam. Mungkin Bilal memaafkannya. Ya, Bilal memaafkannya. Tapi orang itu kan bukan melakukan kesalahan pada Bilal saja. Orang itu melakukan kesalahan pada Allah karena menghina sesama Muslim. Ada orang menghina Ibnu Mas'ud yang halus dan kecil betisnya. Memang itu kesalahan pribadi antara orang itu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mungkin boleh memaafkannya, tak ada masalah. Tapi orang itu kan melakukan kesalahan pada Allah. Menghina sama Muslim itu bukan sekadar melakukan kesalahan pada yang dihina, juga pada marah Nabi. Ya, Nabi marah. Nabi pergi pasar, lalu Nabi memasukkan tangannya dalam satu timbunan barangan, mungkin gandum lah, masuk tergerak hati. Setelah Nabi tarik keluar tangannya, basah. Nabi tanya kepada si penjual ini, "Mahadal balad? Ini apa nih, basah nih?" Si penjual itu, "Ya asabul matar, ya Rasul, itu terkena air." Ya memanglah kalau basah terkena air lah, tersiram air. Nabi kata apa? Ya kalau ia pun basah, kenapa tidak letak di atas? Seorang dahulu bila beli barang itu ditimbang. Bila barang itu katalah gandum berat, basah pasti berat timbangannya. Yang kering ringan. Jadi kalau orang beli 1 kilogram, 1 kilogram basah, 1 kilogram kering, pastilah kuantiti dia tak sama. Yang 1 kilogram kering banyak. Kualitas kering, yang basah sikit. Nanti bila basah jadi kering, lagilah sikit. Walaupun timbangnya sama 1 kilogram. Nabi tidak tuduh si penjual itu hendak menipu. Tapi Nabi apa? Kenapa kamu tak asingkan atau di luar supaya membeli tahu ini basah, ini kering. Nabi melakukan perkataan yang sebenarnya tegas itu. Man ghasya falaisa minna. Ingat, siapa saja, Nabi tak bagi ke pengecualian. Siapa saya yang curang, laisa minna, bukan umat kami. Nabi enggan mengakuinya sebagai umatnya. Siapa yang curang?
Tak kiralah, Nabi tak kira kecuali tak ada. Kecuali dia rajin solat, tak ada. Nabi kata man, umum, siapa saja. Artinya siapa yang curang, merugikan orang lain, aku enggan mengakuinya sebagai umatku. Walaupun mungkin dia rajin solat, rajin. Tengok, itu bukan Nabi sangat tegas kepada perkara-perkara. Nabi tak apa. Curang sikit-sikit tak apa, asal kamu rajin solat. Bukan. Jadi itulah yang saya katakan, sangat bijaksana. Kepada siapa? Bila? Nabi. Tolak ansur? Kepada siapa dan bila? Nabi menunjukkan kemarahannya. Itu rahmat Allah kepada kita, tanda sayang Allah kepada kita, tanda sayang Nabi kepada kita. Bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad, bertuah kita jadi hamba kepada Allah. Karena sebesar apapun kesalahan kita, yang sudah sepatutnya kita disiksa, tapi Allah masih beri kita peluang untuk minta ampun, dan Allah bersedia memaafkan. Takkan rahmat sebesar ini kita tidak syukuri. Sedangkan kesehatan pun kita wajib syukuri. Nikmat harta pun kita syukuri. Takkan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat dunia kita abaikan begitu saja. Ya sekalian, setakat itu saja sampai sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar pada Allah jua, yang silap pada diri sendiri. InsyaAllah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.